Malah malah saya jadiin co-host ya. Nanti kalau saya malas kamu yang ngurusin ya. Oke, jadi ada dua istilah likuidasi. Apa yang membedakan pilot dan likuidasi? Nah, istilah pilot itu muncul di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Ya, jadi pilot itu artinya sita umum atas semua kekayaan debitor pilot. Jadi ada orang yang pilot ya, istilahnya debitor pilot, yang pengurusan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Ya, jadi proses pilot nanti itu prosesnya akan dilakukan oleh seorang kurator, di mana kurator tadi di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagaimana diatur undang-undang. Jadi pilot, ya itu yang memutuskan siapa berarti pengadilan. Ada hakim yang memutuskan, oh ini ada sebuah perusahaan pilot. Nah maka perusahaan nanti akan menunjuk seorang kurator untuk melakukan proses pilot. Oke, nah sementara likuidasi itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa pada para pemegang saham. Secara definisi kurang lebih sama, ya, sama-sama ada proses, ini ada aset, ya kan, aset dijual jadi cash, ya, ada aset dijual jadi cash, nanti cashnya digunakan untuk membayar siapa? Debitor. Oke, prosesnya sama, ada cash, terus ini jadi apa namanya dibayarkan kepada debitor. Cuman ada dua terminologi yang berbeda, ada yang namanya pilot, ada yang namanya apa tadi likuidasi. Oke ya, tapi proses bisnisnya kurang lebih sama. Tetapi ini berbeda. Apa yang membedakan? Salah itu, nah. Jadi sebuah perusahaan itu dilikuidasi biasanya terjadi karena hal-hal sebagai berikut. Jadi likuidasi beda dengan pilot ya, tetapi memang ada banyak irisannya ya. Nah, likuidasi itu intinya ya sebuah perusahaan terbatas atau itu likuidasi benar-benar nanti dulu ya. Nah, penyebabnya itu misalnya karena dalam keadaan insolven. Jadi sebuah perusahaan itu dia bisa dilikuidasi karena dia kondisinya itu dalam keadaan insolven. Insolven apa? Tidak bisa membayar utang. Paham ya? Dia insolven, nggak bisa membayar utang. Nah, terus berikutnya likuidasi itu dilakukan dalam rangka membubarkan badan hukum. Ya, jadi ada dua jenis badan hukum, ada yang namanya orang perseorangan, ada yang namanya badan hukum. Yang jadi objek hukum kan ada dua ya di hukum ya. Pernah belajar ilmu hukum kan? Nah, orang ini nanti akan terhapus sebagai badan hukum, sebagai objek hukum ketika apa? Orangnya mati. Nah, sebuah badan hukum ya dia itu akan dianggap dihapus sebagai badan hukum ketika dia apa? Ketika dia dibubarkan. Ya, ketika bubar. Nah, proses pembubaran inilah yang kemudian disebut sebagai apa? Likuidasi. Oke, jadi ini dia bubar nih, jadi jual semua asetnya. Prosesnya ya, dia mendaftarkan bubar. Saya mau likuidasi perusahaan ini Pak, dengan oke kan. Dia dibubarkan, tapi sebelum membubarkan dia akan menjual seluruh asetnya, dijadikan non cash, dibayarkan kepada pemilik utang dan pemilik modal. Itu namanya apa? Likuidasi. Nah, sementara pilot, mana sih pilot? Mana pilot? Lu kok nggak ada? Tadi perasaan ada. Bentar, pilot mana? Kok nggak ada? Oh, sini ya, sorry, kelewatan. Nah, jadi bedanya kalau apa namanya kan ada dua nih. Ya ini ada perusahaan. Jadi kalau yang likuidasi, nah itu nanti badan hukumnya bubar. Oke, sementara pilot dia badan hukumnya tidak bubar. Nah, bisa dipahami ya. Dua-duanya sama-sama jual aset. Ini aset dijual buat bayar utang.
Paham ya? Ini aset dijual buat bayar utang. Sama. Cuman prosesnya yang membedakan adalah di proses likuidasi nanti perusahaannya itu akan bubar. Kalau orang dia jadi mati gitu kan. Nah, sementara pilot yang bubar cuma asetnya. Perusahaannya itu secara hukum dia tidak dibubarkan. Itu perbedaan pertama. Oke. Perbedaan kedua adalah mana. Nah, ini perbedaan berikutnya adalah kalau di likuidasi, ya, kenapa kok perusahaan itu dilikuidasi? Nah, dia itu berdasarkan keputusan apa? RUPS. Ya, jadi di likuidasi ini berdasarkan keputusan RUPS. Nah, sementara kalau pilot, dia berasal dari mana? Tuntutan. Umumnya itu tuntutannya debitor, jadi orang yang ngasih utang perusahaan, terus ternyata perusahaannya nggak bisa bayar, insolven perusahaannya. Nah, maka agar utangnya itu bisa terbayar, salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh debitor itu adalah menuntut pilot. Nah, dengan menuntut pilot, maka nanti kan pengadilan ketika perusahaannya dinyatakan pilot ya, pengadilan nanti itu dia akan meminta kurator, ya, meminta kurator untuk melakukan proses penjualan aset ini tadi ya, terus kemudian aset-aset ini tadi akan digunakan untuk membayar utang. Nah, maka uangnya si penuntut nanti akan bisa balik lagi. Paham ya? Jadi kenapa kok orang nuntut pilot sih gitu kan? Jahat banget lah. Itu memang dia punya utang di situ. Dia punya piutang yang dia nggak bisa tagih perusahaannya, maka langkah terakhirnya itu nuntut pilot dengan harapan nanti negara bantuin dia untuk membayar utangnya dia. Ya, melalui proses itu tadi, apa namanya? Kalau pilot tadi namanya prosesnya apa? Pilot ya, melalui proses pilot ini tadi. Oke, jadi itu dua bedanya ya. Yang pertama itu berdasarkan RUPS, terus kemudian kalau pilot berdasarkan tuntutan. Nah, sementara proses likuidasi itu perusahaannya bubar, kalau pilot perusahaannya tidak bubar. Nah, beda berikutnya lagi adalah kalau proses likuidasi itu nanti prosesnya akan dipimpin akan dilakukan oleh proses likuidator. Oke. Nah, kalau pilot nanti yang melakukan prosesnya namanya kurator. Banyak istilah lagi ya. Jadi orang yang melakukan penjualan asetnya, terus kemudian bayarin utang, nah nanti itu bukan perusahaannya. Beda kalau sama kayak di perusahaan apa kemarin? CV. Ya, perusahaan firma, partnership atau perusahaan perseorangan. Itu yang melakukan proses likuidasi itu adalah orangnya sendiri. Kenapa? Karena sifat liabilitas pada perusahaan perseorangan dan CV ya itu bersifat tidak terbatas. Jadi orangnya itu punya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Paham ya? Nah, sementara pada proses pilot itu kan perusahaan itu pemilik itu memiliki sifat utang yang terbatas. Paham ya? Sifatnya terbatas, jadi agar orangnya nggak kabur, nah, maka negara hadir di situ. Pengadilan itu menunjuk kurator atau likuidator untuk melakukan proses pilot atau likuidasi. Ya, jadi biar orang yang dirugikan sama perusahaan karena utangnya tidak dibayar itu dia terlindungi haknya. Oke, jadi paham ya dua-duanya ini ya. Oke, ini tadi sudah ya likuidator. Likuidator itu likuidator itu adalah orang yang ditunjuk atau diangkat menjadi penyelenggara likuidasi. Jadi yang melakukan likuidasi itu namanya likuidator. Sementara yang melakukan pilot itu kurator. Itu bisa orang atau balai harta peninggalan. Istilah badan hukumnya namanya balai harta peninggalan. BHP. Nah, yang nunjuk adalah pengadilan. Oke ya, paham bedanya ya, pilot sama likuidasi. Nah, berikutnya tadi kan proses bisnisnya kan dua-duanya sama ya. Jadi sama-sama menjual asetnya, non-cash aset. Nah, nanti kemudian non-cash asetnya itu akan dibayarkan kepada orang-orang yang memiliki klaim. Nah, ada sebelum membayarkan ya si likuidator atau kurator itu dia akan melakukan pemeringkatan klaim dari perusahaan. Nah, peringkatnya nanti akan dibedakan menjadi 4. Ada 4 peringkat. Pertama adalah peringkat 1. Peringkat 1 itu yang dibayar duluan itu adalah klaim atau utang
di mana utang tadi dijaminkan dengan hak gadai atau agunan. Bahasa Indonesianya apa? Utang yang ada hak gadainya. Utang yang ada gadai. Apa? Depannya H. Hipotek. Nah, masa hipotalamus? Hipotek ya. Hipotek ya. Bahasa Inggrisnya apa? Hipotek itu. Halo? Yes? Mortgage, Pak. Mortgage. Susah banget tuh ya. Mortgage. Oke ya. Nah, haknya yang diperoleh oleh peringkat 1 ini, dia harus dibayar duluan ya pertama. Tetapi dibayarnya itu hanya yang masuk peringkat 1 itu hanya cash yang berasal dari penjualan aset ini. Ini misalnya saya punya utang, ya ini ada orang punya utang nilainya 100 nih. Nah, dijaminkan dengan bangunan. Bangunannya itu katakanlah nilai bukunya itu 150. Seandainya nanti 150 itu laku dijual, misalnya nih laku dijual 120 nih. Utangnya terlunasi nggak? Terlunasi karena dia cuman 100. Paham ya? Maka nanti akan ada sisa 20 yang bisa dibayarkan ke orang lain. Tetapi seandainya ternyata ini gedungnya cuma laku dijual sebesar 90 misalnya. Nah, maka nanti dia kan dijaminkan dengan gedung ini. Nah, ternyata gedungnya hanya laku 90. Yang masuk prioritas 1 yang mana? Hanya yang dari penjualan ke gedung. Bapak nanti yang 10 tidak dibayar dong. Dibayar, tetapi tidak masuk peringkat 1. Sisanya nanti akan masuk peringkat 3 di sini. Paham ya? Jadi ketika orang punya klaim yang ini, ternyata nilai agunannya itu tidak sebesar nilai utangnya, maka yang masuk peringkat 1 itu hanya sebesar hasil penjualan aset ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, itu peringkat. Berikutnya yang peringkat 2 ya. Bahasanya itu klaim prioritas. Yang peringkat 1 tadi adalah klaim yang dijamin. Ya. Peringkat 1 itu istilahnya klaim yang dijamin. Peringkat 2 itu namanya klaim prioritas. Peringkat 3 namanya klaim non prioritas. Baru peringkat keempat namanya pemilik modal, pemilik saham. Ya, jadi ada 4 urutan ya. Apa tadi urutan pertama? Klaim apa? Dijamin. Yang kedua klaim prioritas. Ketiga klaim non prioritas. Yang keempat apa? Pemegang saham. Itu urutannya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai yang peringkat 2. Peringkat 2 atau klaim prioritas itu isinya adalah pertama, biaya administrasi selama proses pengurusan kepailitan. Nah, jadi selama mengurus proses pilot kan pasti ada biayanya dong. Satu, biaya kurator atau biaya likuidator, terus biaya mendaftarkan hukum dan sebagainya. Maka semua biaya administrasi dalam rangka mengurus kepailitan itu masuk klaim prioritas. Yang A. Yang B, klaim yang terjadi antara tanggal gugatan pilot yang dilayangkan hingga keputusan pilot. Nah, jadi misalnya begini, ini perusahaannya dituntut ya, dia dituntut, ini jalan ya. Ini dituntut di tanggal 1 Maret misalnya. Di 1 Maret ini ada orang yang dirugikan. Bapak ini insolven, nggak bisa bayar utang. Dia mengajukan ke pengadilan. Pilot. Nah, terus kemudian sidang menang tanggal 1 Agustus. Oke ya, tanggal 1 Agustus diputuskan pilot. Nah, selama proses ini, perusahaannya kan masih menjalankan proses bisnis seperti biasa kan? Siapa tahu pilotnya gagal gitu kan? Ya, dia tetap berbisnis. Nah, maka seluruh utang perusahaan yang muncul antara tanggal 1 Maret sampai tanggal 1 Agustus ini, tanggal melayangkan ini ya, tanggal melayangkan apa namanya, tuntutan sama tanggal keputusan ini tadi, itu akan masuk klaim prioritas di poin yang B ini. Jadi misalnya nih, dia beli inventory ini, maka kan akan muncul ini kan, inventory pada accounts payable. Nah, account payable ini nanti akan masuk klaim prioritas. Walaupun tidak dijamin. Oke, bisa dipahami ya. Terus yang kedua, klaim berupa gaji, upah, komisi yang sudah dibayarkan dalam waktu 6 bulan sejak putusan pilot. Nah, dia diputuskan pilot di sini nih, 1 Agustus. Maka gaji karyawannya dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal mundur 6 bulan itu berapa?
Agustus kan 8 ya. Berarti berapa? 1 Maret ya, pas ya. Dari 1 Maret ini kebetulan pas. Ya, maka itu akan masuk ke ini. Masuk ke apa? Klaim prioritas. Yang kedua, klaim untuk pesangon dan pensiun karyawan. Nah, misalnya likuidasi kan, maka karyawannya dipecatin kan di sini kan. Harus ngasih pensiun kan. Nah, pensiun untuk karyawannya itu masuk klaim apa namanya? Prioritas. Yang kedua, klaim individual dalam bentuk sewa, pembelian atau uang muka yang telah dibayarkan namun barang jasanya belum diserahkan ke pembeli. Misalnya di sini di tanggal 1 Februari, di 1 Februari ya. Sebelumnya juga nggak apa-apa ya, jadi nggak harus di tanggal ini. Karena kalau di tanggal ini kan pasti masuk yang klausul yang ini. Ya, masuk klausul yang B. Nah, ini yang sebelumnya. Jadi ada orang melakukan transaksi dengan perusahaan, ya, tetapi belum dilaksanakan sama perusahaannya. Misalnya nih, Pak, saya bayar untuk servis AC saya selama 1 tahun misalnya di sini. Paham ya? Bayarnya 12 juta misalnya. Nah, baru jalan berapa juta ini? Terus orangnya di sini kan pilot nih, akhirnya nggak bisa diteruskan kan? Nah, maka sisa tagihannya sebesar 6 juta. Nah, itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bisa dipahami? Anan itu loh. Anan. Paham ya? Nah, itu harus dikembalikan dan ini masuk ke pilot. Nggak cuma anan, juga bisa uang muka. Misalnya, Pak, saya mau beli mobilnya gitu kan. Kasih uang muka tuh 50 juta misalnya. Nah, ternyata setelah dikasih orangnya pilot. Nah, maka klaim individual bentuk sewa ini tadi atau pendapatan itu tadi dia masuk ke peringkat 2 poinnya E. Nah, berikutnya yang prioritas yang terakhir itu adalah klaim kepada negara, ada pajak, cukai, bea atau pungutan lain dari negara. Ya, misalnya dia melakukan impor, ya kan, ada bea masuk, terus kemudian ada biaya kekarantinaan misalnya. Nah, itu akan masuk. Oke, jadi peringkat kedua itu istilahnya klaim prioritas. Itu isinya adalah biaya administrasi kepailitan. Yang kedua, klaim antara tanggal tuntutan sampai tanggal keputusan pailit. Yang ketiga itu adalah gaji karyawan 6 bulan sebelum putusan pailit. Yang D, klaim untuk pesangon. Yang E, klaim sewa anan atau uang di muka pelanggan. Yang F itu adalah klaim dari negara. Ini kan ada urutan A, B, C, D, E, F ini. Urutan ini tidak menggambarkan prioritas. Semuanya derajatnya sama, jadi nanti ya pakai prorata. Misalnya nih totalnya, ini semuanya ada 100 nih. Nah, tetapi jumlah uang perusahaan setelah dibayarkan ini, itu tinggal 80. Apakah yang negara boleh dikorbankan? Enggak, semuanya nanti harus dibagi rata, harus prorata. Paham ya? Jadi ini tidak menggambarkan urutan. Jadi pahami? Yang urutannya ini 1, 2 ini urutannya di sini. Kalau di dalam kotak ini itu nggak ada urutan. Nah, berikutnya peringkat yang ketiga, ya selain ini. Paham ya? Yang ketiga itu selain ini, semua utang selain peringkat 1 yang dijamin sama yang prioritas. Makanya dia namanya klaim non prioritas dan tidak berjaminan. Ya, pokoknya selain itu. Oke ya, jadi nggak usah diapalin. Tetapi di hukum ini ada itunya, isinya itu adalah klaim legal yang sudah jatuh tempo, klaim legal yang pengajuannya terlambat, klaim legal seperti denda, sanksi dan pembatalan, atau beban bunga dari utang prioritas namun tidak berjaminan. Ya, jadi begini terkait klaim prioritas misalnya. Nah, ini kembali ke yang prioritas tadi ya. Misalnya ada orang punya piutang ke perusahaan ini 100 juta. Terus dia ada bunga yang jatuh tempo 5 misalnya. Ada bunga yang jatuh tempo 5. Nah, tetapi di sini di perjanjian mereka yang dijamin pakai gedung ini ya, itu hanya utangnya, bunganya enggak dijamin misalnya. Nah, maka bunganya ini dia tidak masuk peringkat 1. Bunganya akan masuk peringkat mana? Masuk peringkat 2 enggak? Kan enggak. Jadi pasti masuk peringkat 3. Tetapi ada juga yang semuanya dijamin. Utang dan bunganya dijamin pakai ini. Nah, kalau ini keduanya dijamin, maka semuanya akan masuk ke peringkat 1. Lebih rumit dari kemarin ya. Oke. Nah, peringkat keempat atau yang terakhir ya berarti untuk modal. Itu urutannya. Ini semua sudah saya jelaskan
Semuanya sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya, apakah kewajiban kurator atau likuidator? Ya udah, mulai sekarang saya sebutnya kurator doang ya. Kurator, apakah kewajiban kurator? Pertama, dia membuat neraca pada saat likuidasi. Terus berikutnya, dia membuat laporan keuangan yang namanya statement of affair. Laporan hubungan. Affair itu hubungan ya. Hubungannya biasa aja, affair hubungan aja. Bukan hubungan yang negatif. Kan ada, oh dia ada affair gitu kan. Bukan seperti itu maksudnya. Affair itu kalau orang Indonesia kok nganggapnya negatif ya. Oh ada orang affair. Padahal Menteri Luar Negeri itu istilahnya apa? Minister of Foreign Affairs. Memang dia punya hubungan negatif dengan orang luar negeri kan? Enggak juga. Ya, jadi affair itu artinya nggak ada positif negatifnya kalau di bahasa Inggris. Ya biasa aja gitu. Oke ya, jadi dia membuat laporan keuangan baru yang nanti kita akan pelajari ya, namanya statement of affair. Itu adalah laporan keuangan yang dia itu membuat hubungan. Jadi perusahaan ini punya aset, oh nanti aset ini untuk bayar ini, aset ini untuk bayar ini, aset ini untuk utang yang ini. Dan sebaliknya dia akan punya liabilitas. Ya, dia punya liabilitas. Oh, liabilitas ini sudah dijamin sama aset ini, liabilitas ini tidak dijamin dan sebagainya. Nah, makanya dia disebut apa? Statement of affair. Karena di sini laporan keuangannya di neracanya itu sudah menjelaskan hubungan antara aset dan kewajibannya. Terus berikutnya tugas-tugas adalah dia memproses penyerahan aset dan utang kepada likuidator, ya, atau membuat penjurnalan atau pencatatan, istilahnya trustee accounting atau estate equity. Oke, jadi nanti akan ada ekuitas namanya estate equity. Pokoknya kita nggak sampai segitu deh, kita cuma membuat statement of affair. Nah terus berikutnya, ya jadi trustee accounting ya. Terus berikutnya dia mengkonversi aset yang non cash sampai terus semua. Yang terakhir adalah menyelesaikan winding up atau final settlement. Oke ya. Nah jadi di sini proses akuntansi yang kita lakukan itu adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh siapa? Kurator. Paham ya? Jadi ini bukan perusahaan lagi yang memproses kita, enggak kayak likuidasi. Kalau yang proses likuidasi kan perusahaannya sendiri. Nah kalau ini enggak, ya. Jadi ini kita akan buat catatan yang dibuat oleh kurator. Oke. Jadi di sini kita akan belajar mengenai penyusunan statement of affair. Nah, ini semua sudah kita bahas di sana tadi. Sekarang kita tinggal membuat statement of affair. Ini peringatnya ya, tadi sudah kita bahas. Ini sudah. Nah, contoh menyusun statement of affair. Misalnya PT Perjuangan, dia menderita kerugian selama beberapa periode, terus akhirnya dia ada utang yang tidak bisa dibayar. Ada orang yang nuntut ke pengadilan, Pak ini dia nggak bisa bayar, pilot, biar tolonglah negara, biar utang saya disaur. Oke, akhirnya negara memutuskan perusahaan ini pilot pada tanggal 7 Juli 2020. Nah terus berikut adalah, nah terus kemudian itu ya, negara menunjuk seorang kurator atau pengadilan menunjuk kurator. Nah, terus kemudian kurator, langkah pertamanya itu dia harus menyusun neraca awalnya ketika proses likuidasi. Jadi tanggal berapa? Ini adalah neraca awal pada tanggal 7 Juli ya. 7 Juli 2020. Nah, pertama dia susun neraca seperti biasa, cash dan sebagainya. Ini semuanya berdasarkan nilai buku. Tahu ya, ada 900 total aset dan 900 total ekuitas dan liabilitas. Nah, berikutnya untuk aset-asetnya dia harus membuat taksiran. Kira-kira aset itu estimasi nilainya berapa? Kalau dijual laku berapa? Tahu ya, ini cash, laku dijual berapa cash? Sama dong, masa cash dijual? Haram, tidak boleh jual beli uang ya. Nah, terus berikutnya account receivable, ya nilainya 210, tetapi estimasinya dia berhasil dijual 160. Terus inventory, ya inventory dia nilainya 200, diperkirakan laku 210, equipment diperkirakan 60, dan land building diperkirakan 140. Jadi total nilai estimasi realisasinya adalah berapa? 650, padahal total asetnya ada 900. Nah, di satu sisi lain, perusahaan juga punya utang kan? Punya utang, total nilai utangnya berapa ini?
400, 500 ini berapa? 100 ya, 100 ditambah 600 ditambah ini 805. Dia punya utang 805. Padahal nilai estimasinya ada sekian. Nah, karena perusahaan dinyatakan insolven sama kuratornya, wah ini nggak cukup nih. Nah, maka kuratornya langkah berikutnya adalah dia harus membuat daftar utang ya, dan juga prioritasnya. Jadi kita membuat prioritas kayak 1, 2, 3 ini tadi. Ya. Nah, untuk membuat prioritas ini dia mencari informasi seperti berikut, akhirnya ketemu informasi. Ya, ini pertama kan ada saldo-saldo ini ya. Asetnya ini, terus utangnya ini. Nah, ada informasi pertama, piutang usaha diagungkan oleh pinjaman not payable. Piutang usaha. Jadi ada piutang usaha, mana ini? Ini ya, ada piutang usaha. Ternyata dia dijaminkan untuk bayar not payable. Nah, saldonya berapa? 100. Tetapi estimasi agunannya nilai realisasinya berapa? 160. Terbayar semuanya nggak jadinya estimasi kita? Terbayar. Ini masuk apa? Utang dengan agunan. Jadi masuk prioritas berapa? Ini notnya? 1. Ya, jadi langsung buat peringkat aja di sini. 1 gitu. Yang kedua, utang gaji belum dibayar 1 miliar. Utang gaji belum dibayar 1 miliar. Utang gaji di sini ada berapa? Wages payable. Mana sih wages? Wages. Ini ya, 24. 24 itu nanti jadi berapa sih? Loh, 1 miliar masuk mana? Skip aja ya dia. Ini kayaknya nggak relevan ini. Ada kesalahan informasi. Ya, utang gaji jelas masuk mana ya? Kalau disuruh milah, utang gaji itu masuk mana? Dia sejak Juli. Ayo masuk ke link mana? Agunan, prioritas atau non prioritas? Yang kedua. Agunan. Paham ya? Gaji sampai 6 bulan terakhir itu adalah prioritas. Tax payable ke negara masuk ke mana? Jelas prioritas. Ini mortgage. Nih, mortgage payable 200 masuk ke mana? Prioritas. Ada informasi tambahan untuk mortgage di bawah. Utang hipotek dan bunganya dijamin. Dan bunganya, dua-duanya berarti ya. Jadi ada 200 sama 5, dua-duanya nanti masuk prioritas 1. Dia dijaminkan dengan apa tadi? Dijaminkan dengan tanah dan bangunan. Ini. Ada berapa? Hanya 140. Padahal totalnya berapa ini? 205. Jadi yang dijamin hanya sebagian. Yang masuk prioritas 1 berarti ada berapa? Dari 205 itu nanti yang masuk prioritasnya itu ada berapa? Nah, 140. Ya ini nanti masuk 1. Sisanya 65. Masuk nomor berapa? Tadi sudah saya bahas. Kelebihan 3. Non prioritas. Paham ya? Nih, akun payable belum ada tulisannya. Oh, ini. Dalam inventory, ya likuidasi perseroan termasuk muncul lagi nih. Ya, ada biaya kurator sebesar 11 miliar. Itu masuk ke biaya apa? Administrasi likuidasi. Itu masuk ke mana? 1, 2, 3? 2. Nah, kita tambahkan di sini ya, biaya likuidasi. Berapa? 11 M. Nah, itu masuk nomor 2. Oke, sudah. Tinggal apa? Accounts payable. Payable itu masuk 2 atau 3? Ayo. Berapa 3? 3. Masuk 2 kan? Oke. Ada lagi nggak? Utang usaha diagungkan dalam inventory dan persediaan ini. Nah, ini nih ada lagi nih. Dalam akun inventory termasuk persediaan 50 miliar yang fakturnya belum dibayar. Persediaan ini dibeli tanggal 5 Juli. Ya, sesaat sebelum diputus pilot, ya. Perusahaannya itu ngutang, ada utang sebesar berapa?
ada 50 miliar. Jadi muncul utang baru ya di sini ya. Ini belum tercatat di sini. Ada apa namanya? Utang usaha ya, atau accounts payable biasa. Tetapi dia munculnya sebelum tanggal pilot, setelah dituntut. Jadi masuk prioritas 2 atau 3? 2. Misalnya 50. Nah, oke, bisa dipahami teman-teman? Pak, Nah, nanya Pak. silakan. Itu yang 50 miliar kenapa nggak termasuk yang di akun payable yang di tabel ini Pak? Soalnya rancu ya, saya juga bingung nih. Saya pikir 400 ini termasuk ini. Ternyata di bawah ini enggak. Saya pikir kan ini dibagi 2 ya. Saya pikirnya begitu. Ya, tapi kita ikutin ini aja ya. Kita ikutin ini aja. Pak. Oke, maka ini kita sudah ngasih ranking 3, 1, 2, 1. Tetapi yang ini ya, yang satu ini ada yang masuk 3. Ya, ada 1, ada 3. Oke. Terus berikutnya ini 2. Maka kita buat urutannya dari peringkat 1 dulu. Ada net payable nilainya 100, dijaminkan dengan piutang usaha berapa? 160. Oke, maka akan ada, nah di selain jumlahnya nanti kita buat tabel, ada sisa aset sama sisa utang. Ini 100, terus asetnya laku dijual berapa? Jaminannya 160, maka akan ada sisa aset berapa? 60. Paham ya? Nah, terus yang kedua ada mortgage, jumlahnya 205, tetapi asetnya ini tadi kan, aset yang ini kan, hanya laku dijual berapa asetnya? 140. Ini 160, ini ada 205, tetapi ini 205, ini ada 140, maka masih kurang, nanti akan ada sisa utang 65. Oke, selesai peringkat 1, masuk peringkat 2, terserah urutannya yang mana. Ada which is payable, ini which is ya, ini ya, which is payable. Terus ada tax payable, ini mana pajak ini. Terus berikutnya ada trustee expense, ini yang kita tulis tadi ya, trustee expense ini, ya likuidasi ini. Terus berikutnya ada accounts payable yang muncul 5 Juli, 50, yang tadi kita tambahkan. Jadi ada 4. Oke. Ada 4, ini lewatin juga aja, abaikan angka itu. Totalnya berapa? 161. Oke, 161. Nah, kita kurangkan di sini 161. Oke. Bisa ya? Nah, 350.000 itu asalnya dari mana? Asalnya dari cashnya 80, inventory 210 sama equipment 60. Tapi nggak apa-apa lah, ini abaikan dulu aja ya, bingung nanti kalian. Ya, dipahami yang nyusun ini dulu. Oke, bisa dipahami? Paham ya? Peringkat 2-nya ya. Nah, baru peringkat 3 sisanya. Yang masuk 3 tadi mana? Account payable 400 ya. Sama sisanya ini berapa? 65. Nah, kita masukkan account payable 400, sisa kredit 65. Totalnya 465. Berikutnya baru pemegang saham. Oke ya, bisa ya? Ya, ini yang detail-detail ini kita skip dulu aja, nggak apa-apa. Halo? Bisa dipahami teman-teman? Ya Pak. Oke. Ya udah, kita bahas dulu yang ini. Angka 350 itu berasal dari cash, inventory, equipment. Cash, inventory, equipment. Ini ya, 80, 210 sama equipment mana tadi? 60. Itu apa? Yang tidak dijaminkan. Kan ini tadi sudah kita laporkan di atas kan? Paham ya? Yang 2 ini loh, ini sama ini kan sudah kita masukkan yang prioritas kan? Berarti tinggal ini 80 tambah ini 290 tambah ini 350. Tuliskan di sini 350, sisa asetnya berarti ya. Jadi sisa asetnya nanti tinggal 60, sisanya yang tadi. Paham ya? Sisanya yang ini 60, yang nggak masuk sini 350.
terus dikurangi prioritas utang tadi berapa? Utang prioritas 161, maka saldonya akan menjadi berapa? 2449. Oke? Nah, artinya apa? Utang prioritas ini kan bisa dibayar semua. Paham ya? Saldonya kan ada ini kan, 410 kan sisanya kan. Untuk bayar ini kan masih ada uang yang tersedia untuk membayar utang prioritas dan utang non prioritas, itu tinggal berapa? Dua ini kan, 410 kan. Lalu, nah terus utang prioritasnya ada 161, kita kurangkan, maka sisanya akan menjadi berapa? 249. Sementara utang non prioritas ada 465. Udah, bahasanya selesai di sini. Bisa dipahami? Mau nafas dulu atau lanjut? Ngikut, Pak. Ngikut. Dari tadi mas saya nafas. Saya udah mengasah ini dari beberapa tahun yang lalu, santai aja. Makanya saya ngikutin kalian. Pak. Nah, silakan. Pak. Itu yang 465 249 maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya 465 ini apa? Ini loh total peringkat 3. Total peringkat 3 ada berapa? Kan ada akun payable 400 saldonya, ya kan? Sama klaimnya ini 65 nanti ya. Tadi kan yang dijaminkan 205. Paham ya? 205, terus yang ini ada 140, 205. 205 benar ya, tetapi nilai penjualan agunannya hanya berapa? 140. Jadi ada yang belum dibayar berapa? 65. Nah, itu masuk di sini, masuk peringkat 3 sisa tadi. Maka jumlah utang non prioritas itu akan menjadi berapa? 465. Paham yang ini? Bisa ya? Nah, berikutnya jadi pindah yang ke satunya doang ya, Pak. Kenapa? Yang sisa utang pertama pindahin ke peringkat 3 gitu, Pak. Nah, betul. Oke, berikutnya yang ini 249 itu adalah pertama tadi. Ini ngomongin sisa uangnya ya. Sebenarnya uang yang bisa digunakan untuk membayar utang peringkat 3 itu ada berapa sih gitu kan. Nah, itu berasal dari pertama, sisanya bayar utang prioritas 1 ini tadi. Tadi kan utangnya 100 ya kan, tetapi kira-kira laku dijual 160. Jadi sisa berapa? Sisa 60. Dapat duit 1. Terus berikutnya, yang kedua, aset kita yang lain itu ada berapa saja? Kan ada 80, 160, 210, 60 sama 140. Tetapi yang ini account receivable tadi kan dijaminkan. Tadi coret, ini nggak masuk. Plan building tadi dijaminkan. Maka yang belum kita hitung, kenapa kok kita coret? Karena kan sudah kita masukkan di sini. Paham? Berarti tinggal sisanya. Sisanya berarti ada berapa yang belum kita hitung? Ada ini. Ada 3. Totalnya berapa? 80, 210 sama 60, 400 berapa? 350. Paham? Halo? Oh iya, Pak. Jadi 350 itu aset yang selain jaminan gitu ya? Karena yang jaminan kan sudah dimasuk. Intinya sisa asetnya aja. Sisa asetnya tinggal berapa? Karena kan 160 sama 140 kan sudah dipakai. Tapi itu ada itu, Pak, aset goodwill tadi. Laku dijual nggak? Nol. Paham ya? Gak dapat duit kita dari sini, makanya nggak dihitung. Oh, sesuai yang itu, Pak, nilai? Wah, estimasi. Oke. Paham. Jadi uangnya sekarang tinggal berapa? Yang tersedia untuk bayar peringkat 2 dan peringkat 3, 60. Lupa ini nggak dibayar kan masuk peringkat 3 yang menerima. Paham ya? Makanya yang tersedia untuk peringkat 2 dan peringkat 3. Jadi totalnya ada 410. 410 digunakan untuk bayar yang peringkat berapa dulu? Peringkat 2. Peringkat 2 ada 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 161. Sementara uangnya tadi ada berapa? 410. 2 ini ya, 410 ya.
Kita kurangkan 161, maka tinggal sisa berapa? 249. Tahu ya? Nah, 249 ini nanti akan dibayarkan ke siapa? Peringkat ketiga. Jumlahnya berapa peringkat 3? Ada 400 dari konstruksi double, yang 65 dari sisanya mortgage yang belum terlunasi tadi, 65. Jadi utangnya 465, tapi kira-kira asetnya itu, cashnya itu cuma ada berapa? 249. Artinya begitu. Bisa dipahami? Jadi 249 itu sisa kas kita gitu ya Pak? Iya. Nah, setelah dibayarkan untuk prioritas 1 dan prioritas 2. Jadi ini tersedia untuk dibayarkan kemana? Prioritas 3. Yang ini dibayar nggak? Berarti kurang Pak. Ini aja kurang, ya kan? Buat 3 aja kurang. Ya. Jadi yang nomor 4 ini sama sekali tidak dibayar. Oke, ya? Paham. Nah, kalau masih dasar nanya aja. Waktu kita panjang. Habis itu saya nggak ada kelas kok. Kalian ada laptop. Yang lain mungkin ada yang masih bingung? Paham ya? Jadi 65 ini dari mana? Dari ini loh, sisanya ini tadi. Oke? Nah, berikutnya setelah selesai membuat peringkat utang, baru kita membuat ini yang masuk ujian. Statement of affair. Bocor. Ujian aja. Statement of affair. Nah, statement of affair itu sama seperti neraca. Ya, cuman bedanya di sini neracanya itu langsung dihubung-hubungkan. Oh, saya punya aset, nanti asetnya untuk bayar ini, asetnya untuk bayar ini gitu. Paham ya? Oke, kita pertama lihat yang sisi asetnya. Statement of affair. Pertama, kita urutkan. Jadi kalau laporan keuangan biasa di neraca itu kan urut Urut apa? Ngurutin aset itu biasanya berdasarkan apa? Berdasarkan likuiditas. Paham ya? Nah, kalau di sini enggak. Dia urutnya berdasarkan prioritas. Paham ya? Nah, jadi kita nanti akan sajikan aset yang tersedia untuk peringkat 1 di atas. Nah, yang bawahnya adalah aset yang tersedia untuk peringkat 2 dan 3. Paham ya? Nah, pertama ada aset yang dijadikan jaminan. Ini kepalanya nih ya, headernya ya. Ada nilai buku, aset, nilai estimasi realisasi, sama nilai estimasi residual value untuk kreditor yang tidak berjaminan. Ini yang di sini. Hafalin aja. Jadi ada 2 nilai yang di sini, ada nilai buku malah paling kiri, nilai realisasinya ada di sini. Oke? Yuk kita taruh yang dijadikan jaminan. Nah, tadi kan ada 2. Paham ya? Yang dijadikan jaminan kan ada 2 aset kita. Ada note payable, ada piutang, ada mortgage. Nah, sebisa mungkin yang kita taruh di atas itu adalah yang nilainya cukup. Yang nilainya masih sisa. Nah, jadi dari 2 aset ini, mana yang dia itu berlebihan untuk membayar jaminannya? Yang atas. Paham maksud saya? Jadi paham ya? Jadi taruh di atas. Oh, saya punya piutang dagang nih, gitu kan. Saya punya piutang dagang. Jumlahnya berapa? 160. Nilai realisasinya, nilai bersihnya berapa? Nilai bukunya 210, taruh di sini. Yang sini adalah nilai realisasi. Nah, kurangkan dengan utangnya. Oh, dia itu digunakan untuk membayar utang ini nih, note payable, jumlahnya 100. Maka kita punya 160, gunakan untuk bayar utang cuma 100, maka akan ada sisa. Ya, tadi kan cara 160 kan? Yang digunakan untuk membayar berapa? 100. Jadi masih ada sisa 60. Itu yang berguna untuk membayar utang nomor 2 dan nomor 3. Paham? Paham, Pak. Oke. Berikutnya. Kayak yang tadi ya Pak. Nah, kayak yang tadi, cuman dibentuk formatnya di statement of affair. Kalau ini kan cuma dasarnya aja ya, dasarnya aja. Oke?
Berikutnya utang yang kedua. Ada aset yang kedua yang dijadikan jaminan juga ya, ada tanah dan bangunan. Nilai bukunya 250, terus nilai apa namanya? Nilai residunya nilai estimasinya 140. Nah, dia digunakan untuk menjamin utang yang nilainya berapa? 205. Utang ini 205. Ada nggak sisa yang bisa kita pakai untuk membayar utang nomor 2 dan 3? Nggak ada, malah kurang. Jadi di sini nggak ada, nggak nambah. Bisa dipahami? Paham ya? Nah, ini adalah aset yang tersedia untuk bayar nomor 1. Nah, yang bawahnya, sesi yang kedua, itu adalah aset yang tersedia untuk membayar peringkat 2 dan 3, untuk bayar prioritas dan non-prioritas. Oke? Apa aja berarti yang kita masukkan? Ya udah sisanya. Sisanya ada apa aja sih? Ada cash, ini kan lihat dari sini aja. Ya, ada cash sekian, inventory sekian, equipment sekian. Paham ya? Ada cash 80, inventory 210. Di sini nilai buku, di sini nilai realisasi ya. Equipment 60, intangible kalau di sini harus dituliskan. Intangible-nya 10, tapi nilainya 0. Nilai realisasi 0. Maka semua aset sudah kita tuliskan. Paham ya? Jadi ini kalau kita jumlahkan itu 410, itu adalah total yang tersedia untuk klaim prioritas dan non prioritas. Ada berapa? 410. Dari mana? 60 sisanya ini. Tadi sudah kita bahas di atas. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami ya? Nah, terus kurangkan dengan klaim prioritas. Klaim prioritas tadi ada berapa? 161. Tadi sudah kita tulis di sini ya, 161. Maka akan tersisa berapa? 249. Nah, 249 itu kita kasih tulis apa? Tersedia untuk non prioritas. Oke? Nah, jumlah utang non prioritas itu ada berapa? Ya, totalnya ada berapa? 465. Dari mana? Dari sini tadi yang kita hitung. Kan ada 400 sama 65. Ya, kita tulis di bawahnya ini 465. Maka diantaranya kita tulis apa? Estimasi defisiensi. Jadi perkiraan utang yang tidak bisa dibayar atau estimasi defisiensi istilahnya. Berapa? 216. Nah, bagian pertama selesai. Gimana? Cukup shock lihat format baru ini. Pak, Ya, yang total non prioritas dari mana, Pak? yang mana? Ini udah peringkat. Yang total non prioritas. Ini peringkat 3 ini. Tadi kan sudah kita buat di daftar ini. Bisa? Di berarti itu ya Pak, apa? Kita bikin itunya juga peringkat dulu, baru statement of affair gitu ya Pak, dan bisa tahu. Nah, jadi membantu membuat ini kita bikin ini. Yang dilaporkan sih cuma ini. Paham ya? Yang lain nggak apa-apa kalau mau nanya, jangan disimpan. Ingat 2 minggu lagi, semangat. Daripada belajar nanti kan mending sekarang. Mumpung ada yang bisa jawab. Oke? Ada lagi? Bisa ya? Ini untuk yang bagian A, aset. Ini aset. Berikutnya yang di bawah adalah bagian liabilitas dan ekuitas. Jadinya sedikit berbeda. Dia ada yang dijamin dan prioritas. Yang sebelah sini tidak dijamin dan non prioritas. Utangnya ya. Oke, kita taruh dulu yang paling atas, berarti yang apa? Urutannya yang prioritas. Yang ini tadi judulnya apa? Ini
Yang ini tadi apa hurufnya? Dijamin. Ya. Dijamin. Dan prioritas ya. Prioritas. Nah, ini berarti yang tidak prioritas. Oke. Pertama, kita sajikan. Kalau dari sini kan kita lihat dari sisi asetnya kan. Oh, saya punya aset ini gitu kan. Oh, ini buat ini asetnya. Kalau ini kita lihat dari sisi utangnya. Berarti yang kita taruh paling atas itu utang yang mana? Nah, berarti sama seperti ini. Sama seperti ini. Paham ya? Ini tuh hampir sama seperti yang bagian bawah statement of affair. Oke, pertama ada saya punya note payable. Jumlahnya 100. Nah, oke. Nah, terus ini dijamin dengan piutang usaha. Kurangkan piutang usaha. Berapa? Nilai realisasinya 160. Selesai. Paham ya? Masih punya sisa utang nggak dari sini? Kenapa lupa kok nggak masuk sini? Nah, ini saya jawab. Karena ini kan punya utang 100. Dia bisa dibayar dengan jumlah berapa? 160 nilai jual asetnya. Muncul utang baru nggak dari sini? Tidak, sudah cukup. Makanya selesai di sini, nggak narik ke sini. Paham ya? Jadi di sini kita taruh utang prioritas. Di sini adalah untuk utang-utang yang tidak prioritas. Paham ya? Nah, jadi dari transaksi ini, dari utang yang ini, itu tidak muncul utang yang tidak prioritas. Oke, berikutnya yang kedua, kita punya mortgage. Jumlahnya 205. Ini 100 ini tadi ya. Nah, mortgage ada 205, sama utangnya dua-duanya dijamin. Nah, dijamin dengan tanah dan bangunan, nilainya 140. Jadi masih kurang berapa? 65. 65 yang tadi sudah kita proses. Dia masuk prioritas enggak? Jadi nilai 65. Kurangnya tidak, makanya dia hitung di sini. Oh, jadi yang tidak prioritas jadi nambah nih. Jadi 65. Kan ya, nambah 65 ya. Nah, terus kemudian kita taruh lagi, kita tulis lagi yang ini. Kita masukkan lagi utang prioritas. Kan ya, ada 1, 2, 3, 4. Nilainya sama, 1, 2, 3, 4. Totalnya ada 161. Tadi kan hasilnya dijamin dan prioritas kan? Berarti ya ditaruh di sini nilainya. Oke? Ada 161. Jadi total utang yang dijamin itu ada ini 100 dan 205, 305. Paham ya? Terus utang prioritasnya ada 161. Nah, berikutnya tinggal kita tulis yang tidak dijamin dan tidak prioritas. Itu ada apa? Yang pertama ada advance payable 400. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau kita membaca ini, oh jadi akan muncul utang yang prioritas totalnya ada ini dan ini. Yang dijamin ada ini dan ini ya. Ada 140 dan 100, ada 205 dan 105. Ada dan 100, ya Allah salah ngomong terus. Nah, tetapi dari 205, yang 65 itu menjadi tidak prioritas. Nah, yang tidak prioritas jadi 2, ini dan 400. Nah, ini cara bacanya statement of affair. Oke, bisa dipahami? Maka totalnya utangnya dan liabilitasnya itu ada 900, sedangkan di tidak prioritas totalnya ada berapa? 465. Yang prioritas ini, yang tidak prioritas entah kenapa tidak dijumlahkan. Saya kurang paham juga. Oke, bisa diikuti statement of affair ini? Ada yang mau ditanyakan? Pak, yang pemegang saham itu selalu kosong ya, Pak? Tergantung. Tergantung soalnya. Di sini kan kebetulan terjadi depresiasi. Nah, seandainya di sini nih di total aset ini misalnya tersedia untuk non prioritas ada 249, tetapi jumlah utang non prioritasnya misalnya cuma ada 200 gitu kan. Paham ya? Non prioritas cuma ada 200. Nah, maka yang tersedia untuk pemilik modal nanti ada berapa? 49, seperti itu. Paham ya? Jadi ini misalnya kayak begitu nih, oh di sini cuma ada 200 nih. 100. Total di sini ada cuma 200. Paham ya? Maka nanti di sini yang tersedia untuk dia
Nanti akan ada berapa? 45. Tapi di sini cuma nulis utang sih. Lalu bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Sudah? Kalau begitu kita sudah selesai. Kita sudah selesai. Ini minggu depan tinggal sedikit sekali. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, tolong dinyalakan kameranya. Ini cuma sejam ini. Lebih dikit lah. Sejam lebih 10 menit. Apa-apa ya? Habis ini latihan ya. Ini kalau saya suruh latihan, kalian latihan beneran nggak sih? Iya Pak, kita exercise beneran Pak. Push up, squat jump. Saya push up 100 kali, squat jump 100 kali. Lari 10 tiap hari. Itu aja tulis 3 tahun nanti botak. One Punch Man, Pak. Iya. Terima kasih loh, udah ngasih tahu. Takutnya ada yang nggak tahu. Oke, tolong dinyalakan. Oke, 1, 2, ya betul pada dinyalakan. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, ruangan sebelah. 1, 2, 3. Oke, silakan dimatikan kalau ada yang mau menghemat kuota. Nanti saya posting di itu WhatsApp tugasnya. Sebenarnya saya sudah share di itu, sudah saya share di apa namanya UCR. Tapi silakan. Nah, saya posting di WhatsApp. Oke, saya tutup dulu ya. 1,